Selamat pagi Bapak Ibu, salam jumpa lagi dalam Tuhan Yesus Kristus, baik kita yang ada di ruang Zoom maupun yang ada di channel YouTube. Ketemu lagi kita di Menara Doa Segala Bangsa. Saat ini kita akan ada dalam prayer meeting Bapak Ibu, tapi mungkin ada yang mendapatkan penyataan dari Tuhan atau mungkin ada yang mau memberikan kesaksian. Saya persilakan. Shalom. Ya, shalom Bu, silakan Bu. Shalom, salam pastor, salam semuanya yang ada di sini. Shalom, shalom. Jadi saya mau berbagi kesaksian bagaimana saya itu bisa dibawa Tuhan ke mesbah doa ini. Jadi sebelum saya mendapatkan link mesbah doa ini pada bulan November yang lalu itu, bulan Desember, saya diajak teman ke gereja lokal yang ada di Singapura ini. Kita merayakan Natal. Itu pertama kali saya ke gereja itu dan pertama kali saya bertemu dengan orang-orang di situ. Setelah ibadah selesai, leader di Bahasa Indonesia Service itu mengajak kami itu makan siang. Pada saat itu sementara menunggu orderan itu leadernya itu pengen mengenal saya lebih lagi gitu. Jadi tanya-tanya sama saya tinggal di mana, bagaimana. Nah, di situ setiap saya ketemu orang itu saya selalu menyaksikan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Gitu. Jadi saya cuma itu kenalan dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Tiba-tiba ya saat kami sedang makan itu teman yang saya baru ketemu hari itu langsung berdiri dan mendoakan saya bernubuat gitu. Dan di nubuatannya itu Tuhan berbicara yang mana Tuhan sudah mendengar doa-doa saya, Tuhan mengetahui segalanya, penderitaan saya, masalah saya dengan bos, masalah saya dengan keluarga, dengan pokoknya semua itu pertama kali loh saya ketemu dia. Nggak pernah ketemu sebelumnya, tapi karena memang roh Tuhan ada pada dia dan menubuatkan saya, dan di nubuatannya itu juga dia mengatakan bahwa pemulihan akan terjadi dan tidak lama lagi kamu akan bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang besar, dan itulah saatnya hidup kamu akan dipulihkan. Puji Tuhan saudara, tanggal 16 yang lalu ya, saya dibagikan link dari ibu leader kul kami yang di gereja lokal sini. Beliau itu waktu membagikan link itu cuma kayak foto gitu ya, foto terus dikasih ke saya. Jadi saya nggak lihat ini konseling atau apa, enggak. Jadi saya cuma oh iya makasih Bu. Tapi saya bilang Bu ini kan jam 6 sore, Ibu bilang kan jam 1. Saya bilang ini kan jam 6 sore Bu, jam 7 Singapura. Bukan sayang, itu dia jam 1 ada, nanti kamu masuk aja. Karena kan yang kasih saya ini kan dia seorang pendoa, jadi saya pikir oh iya berarti ini dia bagus lah yang kasihkan pendoa. Jadi saya nggak banyak tanya, iya bu nanti saya gabung. Nah begitu gabung itu saya sungguh itu ya, pertama awalnya itu saya bilang ini apa ini gitu, ini oh ternyata doa. Bu doanya kok panjang banget ya, saya kan nggak tahu, saya nggak pernah ikut konseling sebelumnya kan. Bu panjang banget. Ibunya bilang kamu ikut aja gitu. Tapi sungguh luar biasa ya, sekalipun waktu itu saya sakit. Waktu itu saya masih sakit dada kiri sama pinggang saya yang sebelah kiri ini. Kalau duduk lewat dari 10 menit itu saya udah nggak tahan, sakitnya itu kayak ditusuk-tusuk sama jarum. Tapi puji Tuhan saya bisa mengikuti itu sampai selesai, dari jam 1 Singapura sampai jam 5 waktu itu, jam 5.30. Jadi panjang ya waktu itu pertama kali saya ikut konseling itu. Saya bisa stay, puji Tuhan. Dan ada hati ya, saya mau keluar dulu sebentar, mau off, tapi nggak bisa, kayak ditahan, kayak ditawan gitu. Jadi saya ikut sampai selesai. Puji Tuhan, begitu pelepasan saya merasakan itu saya merasakan
kelepasan, saya merasakan sukacita, dan perut saya yang sakit yang udah bertahun-tahun itu disembuhkan Tuhan. Saat pelepasan itu saya rasakan ada sesuatu terjadi di pusat saya ini, yang selalu sakit itu kan di pusat itu kan, itu saya rasa ada sesuatu terjadi, dan sejak saat itu saya rasakan kesembuhan di perut saya itu. Dan mengenai sakit pinggang yang ada di pinggang saya sebelah kiri itu sakitnya itu berkurang, dan 3 hari sesudah itu memang saya udah merasakan sudah tidak sakit lagi. Biar duduk berapa jam udah tidak sakit, berdiri atau berjalan udah tidak sakit lagi, puji Tuhan. Dan pemulihan terjadi juga untuk suami saya ya. Suami saya kan yang dari Kedar. Dia tuh baru dibaptis 2 tahun yang lalu. Baca firman pun itu dia nggak tahu, harus saya yang nuntun gitu. Tapi puji Tuhan, setelah dia ikut mesbah doa, sekalipun awal-awalnya sih dia bilang, itu mereka ngomong apa? Saya tidak mengerti mereka ngomong apa. Saya bilang itu mereka berbahasa roh, tapi kamu ikut aja. Kalau kamu nggak tahu bilang aja haleluya gitu. Kamu puji Tuhan gitu, glory haleluya. Ikut aja, puji Tuhan. Setelah beberapa kali dia ikut, akhirnya dia itu jadi ada rasa itu ya, jatuh cinta banget sama Tuhan Yesus. Dia itu kayaknya rasanya rugi kalau dia nggak ikut menara doa. Dan waktunya cuma ada malam kan, kalau pagi itu dia harus kerja. Jadi malam itu dia harus ikut, karena dia rasa rugi sekali kalau tidak ikut menara doa, karena dia bilang dari situ dia banyak belajar, imannya dibangun, dan puji Tuhan sekarang ini dia pun sudah bisa berdoa, sudah tahu berdoa. Itu dia digerakkan Roh Kudus untuk berdoa. Kamu berdoa seperti ini. Jadi dia bisa sekarang itu dia bisa mendengar Roh Kudus berbicara di hatinya. Jadi apa yang dia doakan itu memang tuntunan sungguh-sungguh dari Tuhan Yesus. Itu sangat luar biasa loh. Saya itu yang lalu ya, saya mengandalkan sebagai istri ya, saya mengandalkan kekuatan saya. Kadang itu saya sampai marah-marah, masa berdoa aja kamu tidak tahu sih, cuma bilang ini apa yang kamu butuhkan gitu. Dia bilang memang nggak bisa, mulutnya itu nggak bisa terbuka, tapi begitu Roh Kudus yang ngajar dia, puji Tuhan kali ini dia sudah bisa berdoa. Dan satu mujizat lagi ya, yang saya haleluya, yang mana ketika dia sungguh-sungguh hatinya taat, dan dia mau belajar di menara doa ini, dia udah berhenti merokok, dan itu pekerjaan Roh Kudus juga yang membuat dia meninggalkan semua itu, puji Tuhan. Dan saya berharap ya ke depan dia boleh menjadi saksi Kristus dimanapun dia pergi dan berada. Amin, haleluya. Saya mengucap syukur sama Tuhan, saya bisa berada di sini, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pastor. Ini kesaksian saya. Semoga kesaksian saya ini bisa membuat teman-teman yang lain itu dikuatkan. Saya disembuhkan dari penyakit jantung juga loh, teman-teman. Ya, saya lupa ya. Itu yang lalu saya udah berhenti minum obat. Seharusnya saya harus minum obat itu seumur hidup. Dari Dr. Eric Hong yang ada di Mount Elizabeth itu, ahli jantung spesialis nomor 1 di Singapura, itu bilang sama bos saya harus konsumsi obat jantung seumur hidup. Tapi bulan November saya bertindak saya dengan iman, saya bilang Tuhan Yesus, saya tidak mau. Itu kesembuhan saya dari Tuhan. Jadi saya berhenti minum obat. Tapi bukan berarti saya langsung sembuh. Enggak, teman-teman. Masih sakit. Dan sudah ada hamba Tuhan yang lain juga sudah pernah berdoa untuk saya. Saat itu sembuh ya, tapi seminggu kemudian balik lagi sakitnya, terus. Yang lalu terakhir sakit itu pas saya udah lupa ya, waktu Pastor Valen yang lagi khotbah itu. Nah itu dari pagi saya merasakan sakit luar biasa ya, di dada kiri saya itu sakit banget, sampai saya rasa tubuh saya udah lemah. Saya beraktivitas biasa, tapi saya rasa sakit banget. Dan saya SMS Pastor Hebron, saya bilang, Pak, dada kiri saya sakit dari pagi ini Pak. Jadi saya didoakan Pastor Valen waktu itu, agak mendingan ya. Tapi puji Tuhan, kami di sini punya gembala yang begitu baik, yang memiliki hati Bapa, yang begitu rendah hati, yang tidak dia mau melihat
anak-anaknya itu menderita ya. Saya malam itu ditanya, setelah Zoom ditanya sama Pastor Hebron, Shirley gimana kabarmu? Saya bilang, Pak udah mendingan Pak. Saya bilang oke, saya doakan lagi. Saya tanya, sekarang Pak? Iya sekarang. Wah, saya bilang, oh Tuhan, terima kasih Tuhan, siapa saya kan bukan siapa-siapa, kok pasti mau mendoakan saya. Dan puji Tuhan, ketika itu juga ketika Pastor selesai mendoakan saya sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pastor. Amin. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Demikian kesaksian saya. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Shalom Bu Pue. Silakan Bu. Ini saya mau memberikan kesaksian yang sungguh heran ya bagi saya ya. Ini sungguh luar biasa Tuhan Yesus dan sungguh heran. Bulan April itu saya kan puasa tanggal 13 sampai bulan Mei 40 hari kan. Terus ini dari tanggal 5 Juni sampai semalam. Kemarin itu ada dua kali dapat uang. Ada transfer dari Bali. Terus semalam saya bangun tidur kan, saya tidurnya lebih awal, terus saya bangunnya jam 11 kan, saya terus keluar ambil air, terus itu ART itu kasihin saya uang, ini dari ibu katanya dapat lagi, pokoknya kemarin 2 kali udah masuk uang, udah masuk 5 kali, terus paket 1 kali. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Pak Hebron yang telah mendoakan. Berkati ya Bu Pue. Ya, terima kasih, ini luar biasa. Tuhan berkati semua. Inilah kesaksian saya. Terima kasih. Selamat pagi, rekan-rekan, para hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, dimanapun berada. Pagi Pak Hebron dan semuanya. Selamat pagi Shalom. Pak, shalom. Selamat pagi Pak Sinta. Baik, pagi ini saya rindu untuk menyampaikan kebenaran Tuhan tentang bagaimana spiritualitas sejati anak-anak Tuhan. Apa yang saya maksud dengan spiritualitas? Spiritualitas ini adalah tentang bagaimana kita mengerti dan mengalami kebenaran-kebenaran yang sejati dari Tuhan. Alkitab mengatakan daging itu lemah, tapi rohlah yang memberi hidup. Saya ingin tampilkan beberapa slide, mulai dari PowerPoint. Spiritualitas sejati anak-anak Tuhan. Tentunya kita harus menyadari bahwa rohlah yang memberi hidup, bukan daging kita. Nah, anak-anak Tuhan ini harus belajar masuk ke dalam spiritualitas yang sejati, supaya mengalami segala kuasa, mengalami segala janji-janji Tuhan yang digenapi, bahkan akan membawa banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ada spiritualitas sejati, tentu ada juga spiritualitas yang palsu, ya. Seperti ada uang asli dan ada uang palsu. Beberapa hal yang sering menjadi concern, misalnya kita baca di dalam Yohanes pasal 5 ayat 17 mengatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga. Di ayat 19 dikatakan, maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ini satu konteks ketika berbicara tentang kerja. Seringkali kita melihat kerja itu sesuatu yang duniawi. Kalau kita istilah dengar kerja dibanding dengan ibadah, maka ibadah itu sesuatu yang spiritual, sesuatu yang rohani. Sedangkan kerja adalah sesuatu yang fisik, yang jasmani, yang duniawi. Ya, apakah itu betul? Ya. Apakah kalau kita mengerti kebenaran ini, spiritualitas yang sejati, apakah seperti ini?
ada duniawi, ada rohani. Ya. Konteks ketika Tuhan Yesus berkata seperti ini adalah konteks ketika ia menyembuhkan seorang yang lumpuh, ya, yang sedang menunggu mujizat di tepi kolam Bethesda. Bethesda adalah gambaran tentang kesembuhan yang bisa diperoleh ketika malaikat Tuhan turun dan air itu bergolak, kolam itu bergolak, dan orang pertama yang menyemplungkan diri ke dalam kolam itu akan sembuh. Itu yang tercatat di dalam Alkitab. Itu sebabnya orang lumpuh ini sudah menunggu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun hanya untuk disembuhkan. Yesus datang kepada dia, dan Yesus datang kepada dia ini kita tahu dalam cerita ini adalah pada hari Sabat. Pada hari seharusnya orang-orang tidak bekerja. Orang-orang tidak boleh bekerja karena adalah hari Sabat, hari yang dikuduskan. Perintah Tuhan di dalam 10 perintah Tuhan adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat tidak bekerja. Namun Yesus justru spesialis menyembuhkan dan melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Ini sesuatu yang menarik sebenarnya untuk kita mengerti aspek spiritualitas yang sejati di dalam anak-anak Tuhan. Apa yang saya maksud? Yesus berkata bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku bekerja juga. Yesus ingin mengatakan bekerja itu pada hari Sabat bukanlah melanggar perintah Tuhan. Menarik ya. Sedangkan penjabaran di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, bahwa hari Sabat itu harus melakukan penghentian, tidak melakukan apapun, dan lain sebagainya. Maka pasti ada penjelasan yang sejati, yang sesungguhnya tentang apa itu bekerja. Menarik ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya menemukan bahwa yang disebut dengan ibadah, ya, bahkan ibadah yang sejati, itu bukan tentang hanya sekedar di dalam bait Allah. Kata ibadah itu dalam bahasa Ibrani itu ditulis avoda. Dan menarik juga kita mengetahui bahwa kata bekerja, ya, di dalam Alkitab itu juga adalah berasal dari kata aboda atau avoda. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang disebut bekerja dan beribadah di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Ibraninya tidak ada bedanya. Bekerja ya ibadah, ibadah ya bekerja. Ya. Tetapi dalam bahasa Indonesia tentunya, di dalam bahasa Inggris disebut work, kerja, ibadah disebut service. Di dalam bahasa Indonesia ya jelas ada kerja, ada ibadah. Berbeda begitu ya. Tetapi pada asalnya, pada awalnya itu sama. Maka ketika Yesus berkata bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku bekerja. Yesus sedang mengatakan dia sedang beribadah pada hari Sabat. Ya. Dia sedang mengingat dan menguduskan hari Sabat. Dia bukan membatalkan hukum Taurat, tetapi dia menggenapinya. Dia memberikan arti, dia memberikan isi yang sesungguhnya yang selama ini hanya orang mengerti kulitnya. Orang tidak bekerja, tetapi ngapain hari Minggu? Ya. Mereka ternyata juga tidak beribadah. Dan ternyata kerja sama ibadah sama. Saya tidak mengatakan kalau gitu hari Minggu tidak usah ke gereja, kita kerja saja. Tetapi Tuhan membawa kita kepada realm, kepada kebenaran yang lebih dalam, bahwa apapun yang kamu kerjakan dengan tanganmu, dengan hatimu, dengan segalanya, bukankah itu semua buat Tuhan? Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, termasuk segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita, segenap hati dan jiwa kita. Itulah ibadah kita yang sejati. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah ibadah yang sejati. Menarik kita untuk melihat bahwa ibadah adalah kerja. Kerja adalah ibadah. Di dalam Filipi, Paulus mengatakan, ya, bagiku jika aku hidup adalah aku bekerja dan memberi buah. Ibadah dia adalah memberi buah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, mengingat dan menguduskan Tuhan di dalam hidup.
Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita mengerti spiritualitas yang seperti ini, hidup kita akan sungguh berbahagia. Amin. Banyak contoh di Alkitab yang menunjukkan apakah itu spiritualitas sejati dan apakah itu spiritualitas yang palsu. Yaitu tadi yang saya sampaikan tentang hari Sabat. Keluaran 31 mengatakan, katakanlah pada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Ternyata hari Sabat diadakan adalah supaya kita mengenal Dia, mengetahui Dia, bahwa Dia adalah Tuhan yang menguduskan kita. Yesus di dalam kitab Mazmur mengatakan bahwa hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Manusia bukan memenuhi hukum Sabat, tetapi manusia, Sabat diberikan supaya manusia boleh mengenal, boleh mengetahui Tuhan dan menguduskan Tuhan dalam hidupnya. Ini sesuatu realitas yang lebih dalam dari pengertian yang telah diberikan, perintah yang telah diberikan ribuan tahun. Baru ketika zaman Tuhan Yesus hadir di bumi, Yesus berjalan dan Yesus menyatakan Sabat yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu salah satu contoh tentang spiritualitas yang sejati. Spiritualitas yang sejati tidak bergantung apakah ini hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, sampai hari Minggu. Hari Sabat adalah hari menguduskan Tuhan, sama seperti hari-hari lain ketika mereka menguduskan juga Tuhan. Ini misalnya mengenai Ten Commandments, 10 perintah Allah ini ya. Ya, dari mulai jangan ada padamu Allah lain sampai kepada ingatlah dan kuduskan hari Sabat dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang kita tahu kulitnya. Tetapi penjabarannya akhirnya kita mengerti bahwa spiritualitas yang sejati bukan menjaga hari Sabat, contohnya yaitu tidak melakukan apapun. Tetapi hari Sabat justru bekerja memberi buah. Pada hari Sabat kita mengenal Tuhan dan menguduskan Tuhan dalam hidup kita. Yesus justru melakukan pekerjaan yang memuliakan Tuhan ketika dia menyembuhkan seorang yang lumpuh 38 tahun, yang telah menunggu dan menunggu dan menunggu. Para imam besar, para imam bait Allah marah sama Yesus karena melihat Yesus justru melanggar hukum Taurat. Karena mereka ada pada realitas kulit. Mereka mengerti kebenaran perintah Tuhan hanya sekedar melakukan atau tidak melakukan. Mereka tidak tiba pada isi apakah arti dari hari Sabat dan untuk apa hari Sabat itu diadakan. Ya. Jadi yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini, ada dua hal yang kita harus pahami di dalam spiritualitas yang sejati dan tidak. Spiritualitas yang sejati tidak hanya sekedar apakah engkau lakukan atau tidak. Ya, saya sering pakai bahasa Inggris to do or not to do. Ya. Oh, kamu udah ibadah belum? Oh, kamu udah ikut pendalaman Alkitab belum? Kamu udah puasa belum? Kamu udah ini belum dan itu. Hanya pada realitas sudah atau belum. Apakah engkau lakukan atau tidak? Kalau lakukan berarti udah hebat, udah memenuhi gitu ya. Tetapi ada lagi satu realitas yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Spiritualitas yang sejati adalah bukan hanya to do, melakukan, tetapi menjadi. Bagaimana kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ketika kita melakukan dan melakukan dan melakukan, dan kita tidak menjadi seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, maka kita tidak sampai kepada tujuan dari Tuhan. Bahkan bisa timbul kesombongan. Dan kita merasa kitalah orang yang paling rohani, paling spiritual. Sebenarnya kita adalah orang yang paling agamawi. Ya. Istilah agamawi adalah seseorang melakukan segala ketentuan, segala peraturan, segala perintah Tuhan, memakai segala jubah, memakai segala apa yang menjadi ukuran seseorang itu beragama atau tidak. Ya. Kalau Tuhan Yesus mengatakan kepada para ahli Taurat, engkau kubur yang berlabur putih, luarnya bersih tapi dalamnya penuh tulang belulang. Tuhan melihat hati.
Tapi kita manusia lebih cenderung melihat rupa, melihat penampilan. Seseorang kudus atau tidak diukur dari seseorang itu pakaiannya apakah agamawi atau tidak. Bukan apakah seseorang itu punya hati yang benar di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya lanjutkan. Ya, tadi yang saya katakan di dalam Markus pasal 2 ayat 27, ya, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ayat lainnya misalnya tentang berpuasa. Spiritualitas yang sejati bukanlah, di sini dikatakan, ya, di dalam Yesaya 58 ayat 5 dan 6. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kuhendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ya, kita tahu kelanjutannya di Yesaya 61 yang menjadi deklarasi dari MDSB, teman-teman saudara-saudara yang terkasih dalam Menara Doa Segala Bangsa, ya. Tuhan datang untuk membebaskan, Tuhan datang untuk melepaskan orang yang terkurung dari penjara dan lain sebagainya. Jadi kita harus mengerti bahwa spiritualitas yang sejati bukan tentang apa yang kita lakukan, tetapi bagaimana kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Berpuasa yang Tuhan kehendaki adalah justru melepaskan, memerdekakan, mematahkan setiap kuk. Bukan hanya sekedar hanya tidak makan, merendahkan diri, menundukkan kepala dan lain sebagainya, membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik. Ya, itu hanya proses yang kita lakukan. Namun isinya, tujuannya adalah supaya kita bisa membebaskan orang-orang yang terkurung, orang-orang yang terikat, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang mengalami belenggu-belenggu kelaliman. Kalau kita tidak sampai pada itu, maka puasa kita tidaklah berkenan pada Allah. Tentu berpuasa harus kita tidak makan, kita tidak minum, kita datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Itu kita lakukan, tetapi tujuannya bukan itu. Tujuannya supaya kita mengalami dan menguduskan Tuhan dalam hidup kita, supaya hidup kita bisa melepaskan belenggu-belenggu kelaliman dari orang-orang yang mengalami itu. Amin. Berikutnya, misalnya jawab Samuel, ya, di dalam 1 Samuel 15 ayat 22, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Orang Israel pada masa itu mempersembahkan korban ke bait Allah. Mereka hanya mendapatkan perintah bahwa mereka setiap tahun, bahkan fakta menunjukkan mereka 2 kali setahun mereka pergi ke bait Allah, mereka mempersembahkan korban. Namun, apakah itu yang Tuhan kehendaki? Nabi Samuel mengatakan sebenarnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sekalipun kita sudah mempersembahkan lemak-lemak domba jantan dan melakukan segala sesuatu itu. Tapi kalau kita tidak mendengar, dan kita tidak memperhatikan kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka kita tidak sampai kepada tujuan ibadah kita mempersembahkan lemak domba-domba jantan itu. Di Hosea 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Nabi Hosea kembali menegaskan hal yang sama. Tuhan menghendaki kasih setia. Kasih dan kesetiaan kita lebih daripada korban-korban. Dan Tuhan menghendaki dan menyukai pengenalan kita. Hubungan kita dengan Allah. Tadi saya bersyukur mendengar ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari para ibu. Ya, ketika mereka mengalami jamahan Tuhan. Kekristenan bukan sekedar menjalankan perintah.
Kekristenan yang sejati adalah pengenalan akan Allah. Kekristenan yang sejati adalah hubungan dengan Allah. Ketika kita mengalami Allah dalam hidup kita mengalami kasih dan kuasa Allah, itu akan membangkitkan roh kita, membangkitkan pengenalan akan Allah dalam hidup kita. Ini lebih baik daripada kita hanya sekedar memberikan korban-korban pujian, memberikan persembahan demi persembahan. Itu semua baik, tetapi tujuannya adalah pengenalan akan Allah. Di ayat berikutnya, misalnya di Markus 12 ayat 33, memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Sangat jelas. Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah avoda, itu adalah kerjamu yang sejati. Ya, tadi saya sempat sampaikan avoda, kerja dan ibadah dalam bahasa Ibrani adalah sama. Jadi kalau saya boleh terjemahkan, persembahan kita yang sejati, kerja kita yang sejati di dunia adalah mempersembahkan seluruh hidup kita. Dan hidup kita tidak hanya di gereja. Hidup kita ada di dunia kerja, di dunia pendidikan, di dunia keluarga kita, di dunia pertemanan kita, di dunia sosial kita, bahkan di sosmed kita. Apakah engkau bekerja untuk memuliakan Tuhan? Apakah engkau mempersembahkan seluruh hidupmu buat Tuhan? Seringkali orang temukan, ini bukan di sini, tapi di tempat-tempat lainnya, orang-orang Kristen beribadah, udah kayak malaikat, keluar udah kayak setan. Hidupnya nggak lebih baik dari orang-orang dunia ini, ya kawin cerai, ya minum, ya mabok, ya melakukan segala kejahatan demi kejahatan. Tapi hari Minggu udah kayak malaikat kembali. Ya, apakah itu ibadah yang sejati? Apakah itu kerja yang sejati? Yakobus 1 ayat 27, kembali lagi firman Tuhan menegaskan, ibadah yang murni dan tak bercacat, artinya ibadah yang sejati juga. Di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Menarik, ibadah di sini bukan hanya di gereja. Tentu saya tidak mengatakan bahwa di gereja kita menyanyi, menyembah Tuhan, berpuasa, dan lain sebagainya bukan ibadah. Itu juga satu jenis ibadah. Tapi hari ini kita harus mengenal bahwa spiritualitas sejati tidak hanya ibadah dalam gereja saja. Ketika engkau keluar dari gereja, ketika engkau bekerja, ketika engkau ada di dunia nyata, apakah engkau bekerja buat penghidupanmu? Apakah engkau bekerja untuk kekayaanmu? Atau kamu bekerja untuk Tuhan? Maka ibadah yang sejati adalah ketika kita mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka. Ketika engkau memberi, ketika engkau menyatakan kasihmu kepada mereka, itu adalah kerjamu. Itu adalah ibadahmu juga di hadapan Tuhan. Itulah yang berkenan pada Tuhan. Itulah yang jauh lebih utama dari segala korban bakaran, korban sembelihan, dan lain sebagainya. Makanya Paulus mengatakan di Filipi 1 ayat 22 dikatakan, tetapi jika aku harus hidup, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Itu berarti bagiku beribadah kepada Tuhan dan memberi buah. Ya, kita bisa ganti kalau kita mau. Ya, itu berarti bagiku avoda, bekerja, beribadah, memberi buah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari-hari ini kita harus menyadari dan mengerti, bukan hanya dengan pikiran kita. Efesus 4, saya coba bacakan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia, dengan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Paulus mengingatkan kepada kita bahwa, dan bahkan menegaskan kepada kita bahwa jangan kita seperti orang-orang lain yang tidak mengenal Allah dan seperti dunia ini.
dengan pikiran yang sia-sia dan gelap, yang jauh dari persekutuan dengan Allah. Di ayat berikutnya dikatakan, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. Yaitu, bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kenakanlah manusia baru, tanggalkanlah manusia lama kamu. Ya, itu maksudnya. Kalau engkau mengenal Tuhan, mengenal kebenaran dan kekudusan yang sejati di dalam Tuhan, maka kamu hidup di dalam spiritualitas yang sejati, hidup di dalam manusia yang baru. Apa itu manusia yang baru? Ya, manusia yang beribadah kepada Tuhan, manusia yang bekerja kepada Tuhan, manusia yang memberi buah kepada Tuhan. Tidak ada bedanya. Kita di dunia sekuler, yang disebut sekuler, maupun di dunia, di dalam kerohanian, di dalam gereja, di dalam lingkungan pergaulan kita dengan anak-anak Tuhan. Kita tidak menjadi orang yang munafik, tapi kita menjadi orang yang real, yang sejati, yang nampak luar dalam, atas bawah, kiri kanan depan belakang. Orang lihat kita benar ini, ya. Nggak ada orang suka hal-hal yang munafik, ya. Saya lanjutkan. Suatu saat, ini saya cerita kesaksian sedikit. Suatu saat saya ketemu dengan pendeta-pendeta senior. Kebetulan saya di NIAS, saya melayani udah tahun lebih. Saya diutus Tuhan untuk bermisi di NIAS. Misi kami adalah menyelamatkan anak-anak, memuridkan anak-anak NIAS ini. Hari-hari ini heboh di dunia sosmed, orang-orang NIAS, pendeta-pendeta NIAS marah karena di YouTube muncul mulai orang-orang agama sepupu, ya, kita mengerti maksudnya. Mereka begitu bangga dan memuat segala kesaksian tanda kutip mereka, dakwah mereka, memenangkan sekian banyak. Terakhir ada 127 yang dibawa ke pesantren dan lain sebagainya. Itu menjadi kebanggaan mereka bahwa mereka bisa memenangkan, ya, berdakwah. Sebenarnya kita nggak bisa larang, ya. Di Indonesia punya hak asasi untuk memeluk agama apapun, agama resmi yang ada. Sama seperti kita tidak ingin dilarang ketika kita ingin juga bersaksi, bahkan menginjil. Tetapi yang jadi masalah adalah bahwa anak-anak dieksploitasi karena kemiskinan, kehilangan orang tua, tidak punya masa depan, tidak bisa sekolah, mereka diambil dan paksa untuk menyangkal imannya, menyangkal Tuhan Yesus. Itu yang menyedihkan. Itu sebabnya Tuhan memanggil saya ada di tengah NIAS ini supaya menyelamatkan sebanyak mungkin melalui sekolah, melalui panti asuhan, melalui apapun yang kami kerjakan, melalui pertanian kami, ya, melalui apapun yang kami bisa lakukan. Buat kami itu adalah ibadah kami. Saya lanjutkan. Suatu saat seorang pendeta senior saya ketemu dan saya berkata kepada beliau, apakah engkau melihat ada orang-orang gila begitu banyak di Pulau NIAS? Dan tidak ada satupun panti rehab buat orang-orang yang mengalami gangguan jiwa ini. Bersediakah kamu untuk membuka, melayani orang-orang seperti itu? Kalau engkau membukanya, maka saya orang pertama yang akan menyumbang. Karena saya nggak mungkin menampung orang gila bersama-sama dengan anak-anak panti asuhan. Nggak cocok gitu ya. Bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena orang gila tidak bisa menguasai dirinya, begitu ya. Tetapi saya nggak pernah lupa tatapan wajahnya melihat saya dengan heran. Dan kemudian saya kurang lebih mengerti dalam hatinya. Mungkin dia berkata, mungkin Pak Senta sudah gila. Kenapa? Karena saya dipanggil. Saya seorang pendeta. Saya mengembalakan jemaat yang baik-baik. Saya melayani di gereja. Saya bukan melayani di panti. Apalagi panti orang gila. Itu bukan jemaatku. Itu bukan pekerjaanku. Itu bukan ibadahku, begitu ya. Dan saya sedih sekali. Buat saya, ibadah bekerja adalah memberi buah, melayani Tuhan, melepaskan orang yang terikat
belenggu kelaliman dan lain sebagainya. Tapi buat pendeta senior ini, melayani Tuhan adalah di dalam gereja. Melayani Tuhan adalah melayani jemaat yang waras-waras, yang baik-baik begitu. Yang gila nggak masuk, ya. Bukankah di kota-kota besar, ya, tidak semua pendeta-pendeta itu melayani khusus, ya, domba-domba yang gemuk, yang kaya, yang terkenal, yang penyumbang terbesar. Mohon maaf ya. Tetapi yang miskin, yang susah mungkin nggak dikunjungi, nggak dilayani, nggak didoakan, atau mungkin hanya aktivis-aktivis yang ini. Tapi kalau pendeta seniornya ya itu melayani yang kaya-kaya. Maaf kalau itu terjadi seperti itu. Inilah yang menunjukkan seseorang memiliki spiritualitas sejati. Singkat cerita, akhirnya saya muridkan seorang pengusaha, dan pengusaha ini akhirnya punya beban ini. Saya cerita juga kepada dia, dan akhirnya dia memutuskan dia membangun panti untuk orang-orang gila. Dan ada seorang pendeta dari Ciantar yang akhirnya Tuhan panggil ke Nias. Saya bilang, silakan kalau mau pakai tanah yang di Promised Land. Tapi akhirnya istrinya mendapat penglihatan dan mereka memilih satu tempat yang sekian kilo dari kami. Mereka melayani orang gila. Ya. Pengusaha yang saya muridkan akhirnya memberikan uangnya, ya, muliakan Tuhan dengan hartamu katanya, ya, memberikan, membangun, dan akhirnya orang-orang gila yang gila 34 tahun sembuh dan jadi mujizat. Orang-orang yang narkoba dilayani menjadi sembuh. Sudah ratusan selama sekian tahun ini menjadi berkat, dan ini juga cuma satu-satunya di Nias. Dan itu dilayani oleh pendeta dari luar yang punya spiritualitas sejati. Pendeta-pendeta di pulau ini belum sampai kepada realitas ini, bahwa ini juga adalah gembalaan, itu adalah gembalaan mereka, itu adalah jiwa-jiwa yang harus dilayani. Bahkan orang yang paling hina, yang lemah, yang dibuang, itu justru ada di dalam hati. Suatu saat saya juga diberi PR sama Tuhan melayani, ini namanya Aperman Gula, ya. Dia gila, maaf, dia juga telanjang, dia dikurung karena dia gila, padahal dia baru lulus SMA, dan karena sakitnya dia, akhirnya bapaknya mengurung dia dalam kerangkeng dalam keadaan telanjang selama 5 tahun. Karena dia bawa bakar rumahnya dari kayu, bisa lihat ya. Bapaknya dan ibunya begitu sedih dan mencari segala pertolongan sampai habis semua uangnya. Bapaknya kita lihat ya, kakinya begitu kurus, ya, pakai baju oranye. Akhirnya nggak sembuh-sembuh, hanya bisa dikurung gitu. Suatu saat ketika saya mendengar ini, dan saya berkata, ayo, saya siap menanggung, saya siap menampung, saya siap melayani. Singkat cerita, melalui proses di panti dan kemudian di panti asuhan kami juga, dia mengalami kesembuhan. Ini sebelah kanan atas ya. Ini dia udah pakai baju, dia bisa senyum, dia bisa main gitar, dia bisa membantu kita di sawah, mengambil dan itu, dia bisa makan dengan normal, dia bisa bicara dengan normal. Sedangkan bapaknya tidak lama kemudian meninggal. Sebelum bapaknya meninggal, bapaknya berkata, Pak Senta, aku wariskan anakku kepadamu untuk seumur hidupnya. Bapak Ibu Saudara terkasih, warisan deposito, tabungan, emas, perak, kita itu bersuka cita. Tapi bagaimana kalau kita diwariskan satu orang gila untuk kita urus seumur hidup? Itulah Amen. Ibadah. Itulah avoda. Itulah kerja kita di dunia, memberi buah. Puji Tuhan, akhirnya dia sembuh. Ya, sembuh dalam taraf artinya walaupun dulunya dia kena narkoba, sabu-sabu, dia sembuh sampai tingkat seperti tadi. Ya. Lanjut, suatu saat ketika saya masih ingat persis, hari Minggu saya beribadah karena saya mimpin anak-anak panti asuhan yang banyak. Dan selesai ibadah, ketika kami keluar dari gedung, ya, gedung pertemuan, tentunya aula panti asuhan, keluar kami melihat itu selokan di samping panti ini kotor dan bau. Dan akhirnya saya berkata, anak-anak, ayo kita bersihkan. Ya, anak-anak bantu bersihkan ini. Mereka sudah ibadah, mereka sudah memuji, memuliakan, mereka sudah belajar firman.
Tidak ada salahnya mereka bersih-bersih begitu. Namun tiba-tiba datang seorang pemuda, ya, pemuda ini jalan masuk ke dalam kompleks panti kami, ya. Ratusan meter dia masuk, menjebol gerbang kita, ya, buka aja sembarangan masuk ke dalam tanah kita. Kemudian dia tiba di hadapan saya dan dia dengan muka merah dan marah dia berkata, "Bapak, hargai sikit. Hargai sikit." Apa maksudnya? Saya mulai tatap wajahnya, coba mengerti apa yang dia maksudkan. Kemudian dia berkata satu patah kata yang membuat saya mengerti. "Bapak tahu ini hari apa? Hargai sikit." Oh, akhirnya saya ngerti, ini hari Minggu, hari Sabat. Hari Sabat tidak boleh bekerja. Sedangkan saya suruh anak-anak panti asuhan ini bekerja membersihkan selokan. Dia marah. Namun saya mulai tercium bau alkohol yang keras dari muka. Tiba-tiba saya sadar bahwa pemuda ini lagi mabuk. Mukanya merah dan jalannya juga sempoyongan sedikit. Tadinya saya nggak perhatikan. Dan ternyata akhirnya saya belajar satu kebenaran yang saya temukan di pulau ini. Yaitu hari Minggu tidak boleh bekerja karena hari Sabat, tapi boleh mabuk. Dan berikutnya selama 16 tahun saya menyadari hari Minggu boleh main volley, adu ayam, minum-minum di warung tua, tidak melangkah kaki ke gereja, dan tidak juga bekerja. Itu spiritualitas yang palsu, saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih. Spiritualitas hanya berkata, udah lakukan atau belum? Saya udah menjaga hari Sabat, saya tidak bekerja. Tapi mereka menihilkan, mengesampingkan makna sejati, tujuan sejati dari hari Sabat, yaitu menguduskan Tuhan dalam hidup mereka, mengalami Tuhan dalam hidup mereka, mengenal Tuhan dalam hidup mereka. Apa gunanya kita tidak bekerja, tapi kita tidak juga mengenal Tuhan? Yesus justru spesialis bekerja pada hari Sabat. Spiritualitas sejati tidak mengenal kalau hari Sabat tidak bekerja. Spiritualitas sejati adalah setiap hari kita belajar mengenal Tuhan, bekerja memberi buah, menguduskan Tuhan dalam hidup kita. Dimulai tentunya dengan hari Sabat. Kalau hari Sabat kita melakukannya, maka hari-hari lain juga ikut. Gitu. Amen. Bukan berarti nggak ada hari Sabat, nggak perlu hari Sabat. Bukan ya. Ini paradigma yang salah juga. Maksudnya kalau benar hari Sabat kita menguduskan Tuhan dalam hidup kita, maka dengan sendirinya hari-hari lain juga kita menguduskan. Kalau pada hari Sabat kita tidak bekerja, hanya tidak bekerja, tapi tidak menguduskan Tuhan, tidak mengenal Tuhan, hari lainnya juga sama. Itu sama juga dengan perpuluhan. 10%. Emangnya Tuhan punya 10%? Tuhan punya hidup kita, mati hidup kita, nyawa kita, tubuh kita, uang kita, semua milik Tuhan. Kita cuma pengelola. Tapi kenapa kita berikan 10%? 10 itu menggambarkan keseluruhan hati kita. Kalau kita memberikan 10, itulah menjadi wakil, ya, representasi bahwa seluruhnya milik Engkau. Inilah meterainya, inilah buktinya. Ya. Bahkan di Perjanjian Baru sebenarnya bukan perpuluhan yang ditekankan, bahwa seluruh hidupmu adalah anugerah. Ya, seluruh hidupmu milik Tuhan, ini ditebus. Ya. Yang telah dibeli, telah lunas dibayar. Permuliakanlah Tuhan dengan seluruh hidupmu, dengan hartamu, dengan semuanya. Ya. Bapak Ibu Saudara terkasih, spiritualitas itu seperti, saya kasih gambaran, ada 3 kotak anak-anak Tuhan sekarang, atau 3 kotak orang Kristen. Kotak yang pertama berkata, judulnya adalah me atau saya. Tuhan mengasihi saya. Betul kan? Apa yang Tuhan bisa lakukan buat saya? Saya ke gereja untuk terima berkat. Terima jawaban. Gak salah. Memang Tuhan mengasihi kita. Gak salah juga orang-orang Kristen berpikir begitu. Karena gereja mengajarkan bahwa datanglah alami kesembuhan. Alami mujizat. Terimalah jawaban untuk persoalanmu. Terimalah bahwa hutangmu akan lunas, penyakitmu akan disembuhkan. Alami Tuhan itu. Terima janji-janji Tuhan. Gereja terus mengajarkan kepada anak-anak Tuhan bahwa spiritualitas adalah tentang menerima, tentang Tuhan mengasihi saya. Tetapi puji Tuhan, ada orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan udah mulai pindah ke kotak kedua. Apa itu kotak kedua? Bapak Ibu Saudara terkasih, kotak kedua berjudul, ya, mau tahu judulnya? Sebelumnya saya jelaskan dulu. Kotak kedua ini bukan Tuhan mengasihi saya saja,
Ya tentu Tuhan mengasihi saya. Tapi sebaliknya saya juga mengasihi Tuhan. Sehingga hatinya penuh syukur dan berkata, apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan? Bagaimana saya bisa melayani Tuhan lebih baik lagi? Mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bahkan ada yang rela mati buat Tuhan. Namun sayangnya, pemahaman ini hanya sampai kepada bahwa kita hanya bisa melayani Tuhan dalam konteks gereja. Di balik 4 tembok gereja. Pelayanan sesungguhnya yang spiritualitas, yang rohani adalah di dalam gereja atau di dalam lingkungan orang Kristen. Di dalam pelayanan-pelayanan yang sifatnya gerejawi. Kalau di luar itu duniawi, itu tidak rohani. Itu nggak benar gitu ya. Sehingga orang-orang di kota kedua ini, anak Tuhan di kota kedua itu spiritualitasnya hanya mengenai bagaimana saya mengasihi Tuhan di dalam konteks gereja. Bukankah ini yang terjadi ketika saya cerita tentang saya ketemu dengan pendeta senior di Pulau Nias yang berkata dalam hati sebenarnya. Ya, dia lihat saya, dia bingung, dia mungkin lihat saya mungkin pasien sudah mulai gila. Melayani gereja, melayani jemaat-jemaat, memakai jubah kebesaran, kestolan dan sebagainya. Ya, which is tidak salah. Tetapi kehidupan nyata kan tidak hanya di dalam gereja. Kita hidup di tengah dunia ini. Makanya ada orang-orang yang mulai menyadari dan pindah ke kota ketiga. Ya, belasan tahun terakhir ini. Kota kedua, mohon maaf kalau saya bisa kasih judul. Ya, kota kedua ini judulnya adalah gereja. Ya, gereja. Segalanya tentang gereja. Spiritualitas sejati adalah pelayanan gerejawi. Begitu. Puji Tuhan, sekali lagi belasan tahun terakhir ini Tuhan mulai membawa paradigma yang baru. Dan orang-orang Kristen yang sungguh, anak Tuhan yang sungguh mulai berpindah ke dimensi yang ketiga, kota ketiga. Apa itu? Yang saya maksud dengan pindah bukan berarti tidak ke gereja lagi ya, mohon maaf ya. Tetapi paradigma yang mengkotak-kotakkan seperti itu mulai diterobos, mulai tinggalkan ya. Amin. Kota ketiga adalah apa? Kota ketiga anak-anak Tuhan mulai menyadari bukan saja Tuhan mengasihi saya dan mati buat saya. Bukan saja saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Tapi di kota ketiga saya menyadari bahwa Tuhan juga bukan hanya mengasihi saya dan saya mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan mengasihi dunia ini yang terhilang. Karena Tuhan mengasihi dunia ini, maka saya yang mengasihi Tuhan ingin dan berkata kepada Tuhan, apa yang saya bisa lakukan bersama Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini? It's not about me, but about Him. It's not my story, but His story. Tentang Dia. Apa yang ingin Ia lakukan? Kalau Yesus berkata, sampai hari ini aku melihat Bapa bekerja, aku bekerja. Di manakah Tuhan itu? Tuhan ada di tengah orang yang sengsara, yang miskin, yang sakit, yang terikat, yang terkurung dalam penjara. Bahkan di dalam Matius 25 sangat menarik. Pada akhir zaman nanti, Tuhan berterus terang kepada orang-orang yang menganggap dirinya spiritual. Ya, orang menganggap dirinya rohani. Tuhan hanya mengujinya begini. Apakah ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku telanjang, engkau mengunjungi, engkau melayani aku? Dan orang-orang akan berkata tidak. Iya, kalau Tuhan pasti. Tuhan berkata kalau engkau tidak lakukan Tuhan yang paling hina ini, engkau juga tidak lakukan Tuhan. Spiritualitas sejati adalah tentang bahwa Allah mengasihi dunia ini. Anak-anak Tuhan yang sejati bukan hanya mengalami Tuhan yang mengasihi dia. Amin. Bukan juga mengalami dan menyadari bahwa dia mengasihi Tuhan. Tetapi dia menyadari realitas yang tertinggi bahwa Tuhan mengasihi dunia yang terhilang. Dan kalau dia mengasihi Tuhan, maka dia tiba kepada keputusan
Ya, bukan saja dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatannya, tetapi dia mulai masuk kepada mengasihi sesama seperti diri sendiri, karena Allah mengasihi mereka juga. Amen. Karena Allah ada bersama mereka yang remuk hati, yang hancur, yang sengsara ini. Apa gunanya dia hanya melayani Tuhan, mengotak-kotakkan dirinya di dalam hal-hal yang dianggap spiritual, sedangkan dunia terhilang. Tenaga medis dadakan, layani. Akhirnya gereja-gereja mulai diubah jadi COVID center. Mereka layani ratusan, mereka sediakan bed, tempat tidur, dan lain sebagainya. Karena krisis besar, rumah sakit penuh. Antri di jalan, mayat bertumpuk. Mereka dipaksa untuk pindah pada kota ketiga. Bahwa Allah mengasihi dunia ini. Apakah engkau mengasihi juga dunia ini yang terhilang? Amen. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya ingat ketika saya masuk ke dalam hadirat Tuhan, ketika saya berdoa, ketika saya menyembah di dalam penyembahan yang tertinggi, saya hanya terdiam dan tiba-tiba kita merasa kita udah penuh, kita nggak kehilangan apa-apa. Orang yang mengenal Tuhan, dia masuk ke hadirat Tuhan, dia tidak minta apa-apa lagi. Dia hanya menikmati Tuhan. Dia mengalami itu. Dia mengalami bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Namun tiba-tiba saya berasa, tiba-tiba saya nangis. Saya begitu hancur hati. Sama seperti ketika saya masuk hadirat Tuhan di satu gang sempit di Pulau Nias ini, di awal gempa. Saya nangis berjam-jam, tiba-tiba Tuhan turunkan hatinya. Saya nggak tahan, saya nangis buat jiwa-jiwa yang di Nias ini. Saya nggak tahan, saya bilang, Tuhan, kalau engkau mati buat mereka, aku juga mau mati buat mereka. Aku mau melayani engkau karena engkau mengasihi mereka. Aku mau sediakan hidupku. Kalau perlu aku mati di Nias ini buat jiwa-jiwa ini. Kalau kita masuk hadirat Tuhan, kita bisa merasakan hati Tuhan yang begitu mengasihi dunia yang terhilang. Apakah kita mengasihi dunia ini? Sama seperti Tuhan mengasihi mereka. Karena kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, ada hari-hari di mana anak-anak ini dicibirkan. Anak-anak panti kami dicibirkan karena dianggap bekerja pada hari Minggu. Hari Sabat. Ya, kami tidak spesialis. Hari Sabat kami sengaja paksa anak-anak bekerja. Enggak juga. Tapi ketika tiba-tiba angin kencang dan padi kami roboh, ya, kami tahu kalau ini terendam dalam air dan padi itu akan rusak, akan berkecambah dan akhirnya tidak bisa lagi dimakan, gitu ya, karena itu udah bertunas dan jadi bibit, gitu ya. Sehingga saya suruh anak-anak turun, ikat itu, tegakkan itu bulir-bulir yang udah terkulai ini. Dan dari luar orang-orang mencibir, melihat, mungkin dalam hati mereka berkata, ini orang-orang yang menghina Tuhan, tidak menghargai hari Sabat. Itu pasien orang yang tidak menghormati Tuhan. Sekeliling kita seperti itu. Namun saya berkata pada anak-anak, kalian sedang beribadah. Ibadah tidak hanya dalam aula, ibadah tidak hanya bernyanyi, tapi ibadah dengan segenap kakimu yang risau. Pada saat ketika kami memanen, saya suruh anak-anak ambil beras, taruh di tangan, mulai berdoa kepada Tuhan, kemana beras ini akan pada orang miskin di mana. Kami ada petak tanah yang khusus ditanam hanya untuk diberikan pada orang miskin. Ya, di Nias ini memang penuh dengan kemiskinan juga, apalagi di desa, di daerah kecil, apalagi di masa pandemi. Jadi anak-anak bisa pergi. Itu ibadah mereka. Ya, kalau mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahannya adalah ibadah. Bagaimana kalau anak-anak yatim piatu mengunjungi yatim piatu yang lain, mengunjungi janda-janda dalam kesusahan mereka? Itu lebih ibadah lagi. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Saya sedang mengajar anak-anak untuk beribadah, yaitu memberikan yang terbaik untuk mengasihi jiwa-jiwa, karena Allah mengasihi jiwa-jiwa. Ini proses ketika mereka bawa tas, bawa beras, mereka harus keliling desa, tetangga-tetangga, cari yang lapar, yang haus, yang miskin, janda-janda. Ketemu janda ini misalnya, yang anaknya nggak makan, cuma satu batang pisang. Akhirnya anak kami besokannya saya suruh bawa
beras yang dia tanam, ya, yang sudah diolah, dia jadi beras dari padi, itu dikasih kepada ibu janda ini, kepada orang yang sengsara ini. Ini ibadah mereka. Ini tanah kami tanamin dengan padi, ya, dengan sayur, dengan jagung, segala sesuatu. Kami sedang beribadah pada Tuhan. Kami sedang mengubah tanah ini menjadi tempat Tuhan dimuliakan. Kami sedang menguduskan Tuhan dalam hidup kami. Kami sedang menguduskan Tuhan dalam persoalan kami. Kami sedang menguduskan Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kami. Terakhir, ini satu spiritualitas yang sangat penting. Tuhan mengatakan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Bapak Ibu Saudara terkasih, hidup yang kekal itu dalam bahasa aslinya zoe, bahasa Amerikanya. Ya, hidup itu diterjemahkan di Alkitab ada bio, kayak biologi, makhluk hidup. Ya, artinya hidup di dunia yang fana ini. Tetapi ada juga hidup yang diterjemahkan menjadi hidup yang kekal. Itulah zoe. Ya. Zoe ini, ya, ada di dalam Yesus. Makanya dikatakan di sini, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Maksudnya apa? Hidup yang kekal ada di dalam Yesus. Bukankah Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan zoe. Akulah jalan kebenaran dan zoe. Akulah sang hidup kekal ini. Jadi hidup kekal bukan sekedar kita dapat tiket, salah. Hidup kekal bukan hanya sekedar mendapat janji. Hidup kekal adalah memiliki Yesus di dalam hati kita. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup kekal ini. Yesus memproklamirkan, inilah hidup yang kekal ini. Titik 2, sama dengan, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup yang kekal, zoe, itu adalah mengenal. Mengenal sini dalam bahasa aslinya adalah ginosko. Ya, zoe. Mengenal zoe. Artinya ginosko dengan zoe. Ginosko itu artinya sama seperti kata yang dipakai Adam mengenal Hawa. Lahir Kain dan Habel. Mengenal itu artinya bersekutu dan bahkan sampai menjadi satu. Ya, menjadi sedaging. Bukankah hidup yang kekal artinya kita memiliki Yesus, kita bergaul hari demi hari. Kekristenan bukan hanya sekedar agama, aturan-aturan melakukan atau tidak. Kehidupan kekal adalah memiliki Yesus sampai kita mengalami dan menjadi serupa dengan Dia, karena kita menyatu dengan Dia. Hidup kekal kapan dimulai? Bukan di surga. Hidup kekal dimulai di bumi ketika kita memiliki Yesus. Kita memiliki hidup, kita memiliki zoe, kita memiliki hidup yang kekal. Nah, pemahaman seperti ini seringkali udah luntur. Orang tidak mengerti lagi bahwa spiritualis sejati adalah bagaimana kita hidup hari demi hari di dalam persekutuan yang indah, mengalami Yesus berbicara pada kita melakukan, dan kita juga berbicara pada Tuhan. Kita melihat, kita mengalami, kita mendengar hari demi hari. Aliran-aliran air hidup mengalir dari hidup kita, karena zoe itu ada di dalam kita sampai kepada hidup kekal. Tuhan berkata, kalau engkau minum air dari sumur ini, engkau akan haus lagi. Tapi kalau minum dari aku, engkau tidak akan haus lagi. Bahkan dari dalam dirimu akan mengalir aliran air hidup sampai hidup yang kekal. Hidup yang kekal dimulai dari kapan? Mulai dari sekarang. Mulai dari ngalamin Yesus. Hidup kita diubahkan. Tanah kita diubahkan. Sekeliling kita diubahkan. Jiwa-jiwa diubahkan. Karena Tuhan mengasihi jiwa-jiwa dunia ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara terkasih, sharing pagi ini membawa kita semakin mengalami apa itu spiritualitas yang sejati. Bagaimana kita berpindah dari kotak yang pertama tentang saya, dan saya, berpindah kepada kotak yang kedua, menjadi orang-orang yang mengasihi Allah dan mau hidup untuk Allah. Tapi kita jangan berpuas diri di dalam itu. Kita harus mulai meninggalkan paradigma bahwa Tuhan hanya bekerja di balik 4 tembok gereja atau pelayanan konteks gerejawi. Dunia membutuhkan kita. Allah mengasihi dunia ini. Kalau engkau mengasihi Allah dengan segenap, maka langkah berikutnya adalah kamu mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.